tahun 2019. Untuk mengukur atau memperoleh data variabel sumber air minum dan variabel kejadian diare tersebut, maka peneliti membagikan kuesioner atau angket kepada 30 responden orang tua balita yang berkunjung ke puskesmas di Biring. Adapun bentuk kuesioner penelitian adalah pertanyaan kuesioner variabel sumber air minum, apakah jenis sumber air yang Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jawabannya itu ada 5, yaitu PDAM, air mineral, air minum, air sumur, air hujan, dan air sungai. Kemudian pertanyaan kuesioner variabel kejadian diare, apakah anak balita Anda pernah terkena diare dalam 6 bulan terakhir? Jawabannya 1 tidak dan 2 iya. Kemudian saya sudah punya data dari 30 responden tersebut yang akan kita olah menggunakan SPSS. Langsung saja kita buka program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 20. Kemudian klik variabel view. Name ganti air. Kemudian yang kedua kejadian. Desimalnya kita gunakan 0. Labelnya diisi sumber air minum, dan kejadian diare. Di value-nya kita ganti, klik value. Di value-nya 1 dan labelnya terlindung. Lalu add 2, labelnya tidak terlindung. Add, lalu klik OK. Di kejadian diare nomor 2, value-nya 1, labelnya tidak diare. Dan add, kemudian 2, labelnya diare, kemudian add, lalu klik OK. Measure-nya kita gunakan nominal. Jika sudah berhasil mengisi properti variabel, langkah selanjutnya kita klik data view. Nah, di sini saya sudah mengisi skor jawaban dari ke-30 responden di kasus. Kemudian langkah selanjutnya klik analyze. Kemudian describe statistik dan crop tabs. Oke. Maka akan muncul kotak cross tab.
Kemudian kita masukkan sumber air minum ke kotak row dan kejadian diare ke kotak columns. Langkah berikutnya, klik statistik. Akan muncul kotak dialog seperti ini dengan nama crop statistik. Kemudian kita centang pada bagian chi-square, lalu klik continue. Terakhir klik OK. Maka akan muncul output SPSS yang akan kita interpretasikan atau tafsirkan. Pada output 1 Case Processing Summary, berdasarkan output Case Processing Summary, diketahui bahwa terdapat 30 data yang semuanya diproses ke dalam analisis, maka tidak ada data yang missing atau hilang, sehingga tingkat validnya itu adalah 100%. Kemudian pada output kedua, yaitu sumber air minum atau kejadian diare cross tabulation. Di sini pada baris 1 kolom 1 pada tabel count terdapat 10, terdapat angka 10. Angka 10 ini menunjukkan ada 10 balita yang meminum air dari sumber air kategori terlindung, di mana 10 balita tersebut tidak mengalami diare. Selanjutnya, output ketiga yaitu chi-square test. Di bagian bawah ini, tabel output chi-square, terdapat keterangan 0 sel atau 0,0 yang ini. Have expect count less than 5 yang ini. The minimum expect count is 6,00 yang berarti bahwa asumsi penggunaan uji chi-square dalam penelitian sudah memenuhi syarat, sebab tidak ada sel yang memiliki frekuensi harapan di bawah 5 dan frekuensi harapan terendah adalah sebesar 6,00. Sementara jika asumsi atau persyaratan chi-square untuk penelitian tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan uji hubungan berpedoman pada nilai atau angka yang terdapat pada uji Fisher-Access Test. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai chi-square. Jika nilai chi-square dihitung lebih besar chi-square tabel, maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai chi-square hitung lebih kecil chi-square tabel, maka artinya H0 diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel output chi-square test di atas, diketahui nilai chi-square hitung